Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Ada satu angka yang belakangan ini terdengar seperti dongeng modern, 100.000. Dan ada satu lagi angka yang terdengar seperti mimpi, 100 Mbps. Dua angka ini kalau disatukan, efeknya bisa lebih kuat dari diskon akhir tahun. Karena internet sekarang bukan sekedar hiburan. Internet adalah sekolah, kantor, pasar, bank, dan juga pintu kehidupan. Makanya ketika muncul wacana internet rakyat 100.000 dengan kecepatan 100 Mbps, publik terbelah dua. Ada yang bilang, akhirnya negara hadir. Ada yang bilang juga, terlalu manis. Manisnya seperti kebohongan yang rapi. Pertanyaan ini adalah, inikah solusi yang besar atau memang kebohongan yang manis? Internet murah itu bukan gaya hidup, tapi mesin ekonomi. Mari mulai dari hal yang paling nyata. Internet adalah infrastruktur ekonomi. Kalau jalan rusak, distribusi barang terhambat. Kalau listrik padam, produksi terganggu. Kalau internet mahal dan lambat, ekonomi digital ikut pincang. Bagi UMKM, internet cepat dan stabil berarti bisa live jualan tanpa putus. Bisa pasang iklan, balas chat pelanggan, dan juga update katalog. Bisa masuk marketplace dengan foto dan video yang layak. Bagi pekerja, internet membuka jalan. Kerja jarak jauh, freelance, kursus, dan sertifikasi untuk naik kelas. Bagi pelajar, internet adalah buku dan juga kelas baru. Dan kalau akses internet timpang, yang terjadi bukan hanya gap teknologi, tapi juga gap kesempatan ekonomi. Artinya, ketika internet dibuat terjangkau dan bisa hemat, bukan cuma uang paket data, tapi ongkos gagal transaksi, ongkos gagal kehilangan peluang, dan juga ongkos tertinggal dari kompetisi. Kalau benar, 100.000 bisa dapat 100 Mbps, maka dampaknya bukan kecil lagi. Biaya produksi konten turun, biaya operasional usaha turun, produktivitas bakal naik. Ini bisa menjadi dorongan yang serius untuk kegiatan ekonomi rakyat. Tapi masalahnya, ekonomi tidak hidup dari slogan, ekonomi hidup dari kepastian. 100 Mbps itu janji, bukan tombol. 100 Mbps itu bukan angka yang bisa ditempel di spanduk, lalu otomatis semua rumah merasakannya. Kecepatan itu membutuhkan jaringan yang kuat, infrastruktur fiber, dan juga distribusi yang memadai, kapasitas yang cukup pada jam sibuk, dan juga yang paling penting, pemerataan wilayah. Dan kalau program ini kuatnya cuma di kota besar aja, lalu di pinggir kota melemah, di desa putus nyambung, di daerah jauh belum terjangkau, maka ini bukan internet rakyat. Ini internet rakyat tertentu. Dan dalam ekonomi ketidakmerataan itu berbahaya. Karena UMKM di daerah yang internetnya lemah akan kalah. Bukan karena produknya buruk, tapi karena jalur jualannya kalah cepat. Yang sering terjadi adalah kata kecil yang licin, up to 100 Mbps. Artinya, bisa jadi 100 Mbps saat sepi, tapi saat jam rame justru turun jauh. Kalau begitu, yang manis bukan hanya solusinya, yang manis hanya angka di iklan. Pertanyaan ekonomi yang wajib dijawab. Kalau pemerintah serius untuk menjadikan internet rakyat sebagai solusi yang besar, publik berhak menuntut jawaban yang jelas. Pertanyaan pertama, ini skema bisnisnya bagaimana? Apakah distribusi? Jika iya, subsidi dari mana? Dari uang negara. Berarti dari pajak dan penerimaan negara. Makanya, rakyat berhak tahu subsidi ini tepat sasaran atau hanya menjadikan proyek semata. Kedua, siapa yang membangun? Siapa yang diuntungkan? Apakah kebijakan ini membuka persaingan sehat atau justru mengunci pasar pada pihak tertentu? Karena jika segelintir pemain diuntungkan, maka internet rakyat berubah menjadi mesin profit, bukan mesin keadilan. Ketiga, standar minimumnya apa? Ekonomi butuh stabilitas. UMKM tidak bisa live jualan dengan jaringan yang naik turun. Pekerja remote tidak bisa rapat kalau video call-nya putus nyambung. Jadi, standar yang jelas itu minimal berapa Mbps stabilnya. Apakah SLA-nya? Apakah kompensasinya kalau gagal? Harga lain yang sering tidak disebutkan adalah data. Dalam dunia digital, ada prinsip sederhana. Kalau sesuatu terasa murah sekali, periksa apa yang dibayar buka uang, tapi data. Ini bukan menuduh, ini kewaspadaan. Internet rakyat harus berjalan bersama dengan perlindungan data pribadi yang kuat. Batasannya jelas dan harus secara terbuka untuk pengelolaan data. Secara ekonomi digital, butuh kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya, mereka akan takut bertransaksi, takut berjualan, takut berkembang. Kalau kepercayaan runtuh, ekonomi juga ikut melemah. Tanda kebohongan yang paling manis. Ada beberapa tanda klasik
kebijakan manis di awal, pahit di lapangan. Pertama, headline besar, detail minim. Kedua, janji merata, tapi peta coverage tidak jelas. Tiga, target cepat, tapi timeline infrastruktur kabur. Keempat, tidak ada sistem pengaduan atau evaluasi yang nyata. Kelima, tidak ada audit terbuka yang bisa diakses publik. Kalau tanda-tanda ini muncul, maka wajarlah jika publik curiga. Jangan-jangan ini bukan solusi besar, melainkan kebohongan yang paling manis. Program yang benar tidak takut diaudit. Karena jika ingin dipercaya, buktikan dengan 1. Pemetaan wilayah penerima yang jelas dan juga fase dan tanggal. Kedua, standar minimal yang bukan up to. 3. Laporan kualitas jaringan yang bisa dicek publik. Keempat, kanal pengaduan yang cepat. Plus kompensasi. Kelima, komitmen perlindungan data yang tegas. Karena ekonomi rakyat tidak dibangun dengan kalimat manis. Ekonomi rakyat dibangun dengan sistem yang membuat janji tidak bisa berbohong. Internet rakyat bukan cuma soal kecepatan dan harga. Ini soal keadilan ekonomi. Karena di masa depan, yang tertinggal bukan hanya yang tidak punya modal, tapi yang tidak punya akses. Makanya, rakyat berharap jika rakyat wajib kritis dengan pertanyaan terakhir untuk ditinggalkan. Kalau besok program ini dijalankan, siapa yang benar-benar merasakan? Rakyat atau hanya poster kebijakan? Jika Anda punya pengalaman soal internet mahal, sinyal lemah, atau dampaknya ke usaha dan juga pekerjaan, dan juga ingin menjadi narasumber, silakan daftar melalui email yang ada di kolom deskripsi ini. Saya John Pemik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.